yang ini masih tertinggal, ya kita lakukan remedi. Nah, sedangkan sudah yang sudah lolos ataupun yang sudah menempuh tujuannya, kita berikan latihan tes lain. Jadi remedial itu tidak hanya digunakan untuk anak-anak yang di bawah standar, tidak, yang di atas standar itu juga bisa kita berikan remedial, tapi remedialnya tingkatannya lebih kita naikkan lagi ataupun tidak sama dengan tingkat yang sebelumnya. Nah, itu untuk menyeimbangkan agar tetap waktunya yang sini remedial, yang sini juga tetap remedial. Jadi tidak ada yang namanya ini lanjut ke materi selanjutnya, yang ini masih di materi yang sebelumnya. Karena ini satu kelas loh ya, satu kelas. Jadi kita memberikan materi ini di minggu ini, di minggu depan ada pengulangan, di minggu depannya lagi ada penambahan, maka sama. Padahal anak-anaknya kemampuannya tidak sama. Yaitu tadi ada pengulangan, tapi pengulangannya disesuaikan dengan tingkat belajarnya anak atau tingkat pemahamannya anak tersebut sampai mana. Jadi tidak ada yang namanya anak ini tertinggal, tidak, tapi sama semua, cuma bedanya pada tingkatnya. Oh, kalau ini untuk memahami sudah bisa, membaca sendiri sudah bisa paham, sedangkan yang ini perlu diterangkan. Maka yang kita pilih itu tidak anak disuruh membaca, ayo dibaca, atau ayo tonton videonya. Tidak. Ya kalau tonton videonya ini terus ternyata semua paham, kan tidak. Maka yang kita pilih adalah yang paling efektif adalah anak-anak tetap menonton videonya, tapi kemudian di situ kita menjelaskan kembali. Ya mungkin bagi anak-anak yang sudah paham seperti bosan ya, membosankan karena mungkin saya sudah paham kok dijelaskan kembali, saya sudah bisa kok, saya tetap disuruh praktek, kan seperti itu. Saya sudah bisa mengikuti kok disuruh praktek lagi. Tujuan kita bukan hanya itu, tapi untuk menanamkan agar anak-anak ini terbiasa. Meskipun dia sudah bisa, tetapi kemudian harus dibiasakan lagi. Untuk anak-anak yang tertinggal, maka di situ dia bisa menyusul kemampuannya. Karena tadi dari melihat saja mereka belum tentu paham, maka harus kita berikan penguatan-penguatan lagi. Stimulusnya seperti itu. Oh, kalau yang tadi sudah hanya itu, ayo dikerjakan, ayo dibaca, stimulusnya hanya seperti itu, diberikan buku, diberikan latihan tes, latihan berulang sehingga anak tersebut bisa hafal materinya atau rumus-rumusnya. Nah, ini kan latihannya seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang belum, ya berarti diingatkan lagi, ayo rumus untuk mengerjakan soal nomor 1 itu ini, rumus yang kedua ini. Maka dulu kalau saya ngajar itu misal pilihan ganda itu harus teman-teman atau peserta didik itu paham mengapa jawaban A itu salah, mengapa jawaban B itu salah, mengapa yang benar jawaban C. Nah, itu harus tahu sebab akibatnya. Jadi saya terapkan di situ anak-anak terbiasa untuk bertanya ataupun anak-anak paham mengapa ini salah, mengapa ini benar. Meskipun kita sudah tahu dari membaca soal sudah tahu, oh jawaban yang benar adalah C. Ya kalau ini untuk kemampuan yang tinggi, yang sudah terbiasa ataupun yang sudah paham atau sudah tahu urutan-urutannya. Tapi kalau yang belum, nah kita harus menganalisis untuk menjawab A ini salah itu kenapa, B itu salah kenapa, C itu salah kenapa, D itu kok benar kenapa. Sudah tahu alasannya, maka pembelajaran yang seperti ini atau untuk menganalisis untuk menjawab soal yang seperti itu ternyata lebih efektif daripada membaca buku lagi. Kalau kita hanya membaca teori, membaca buku lagi, oh mau menjawab pertanyaan soal nomor 2, buka lagi di halaman ini, mau menjawab soal nomor 3, buka di halaman ini. Makanya yang akan terjadi kan pengulangan, dibuka lagi tempatnya lagi. Tetapi akan lebih efektif ketika kita sudah hafal ataupun paham. A salah karena ini, B salah karena ini, C salah. Jadi anak dibiasakan untuk menganalisis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian dianalisis jawabannya, mengapa salah, mengapa benar. Jadi tidak ada anak harus membuka buku lagi, tidak, karena sudah terbiasa kalau tahu ini salah, ini benar. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus diterapkan. Jadi tingkatnya mungkin stimulusnya berbeda, setiap anak kita berikan stimulus berbeda, tetapi hasilnya yang kita inginkan sama. Jadi memang seorang guru harus yaitu bagaimana cara menggunakan metode ataupun strategi yang tepat untuk karakter anak-anak yang berbeda ini, untuk siswa yang kemampuannya berbeda-beda. Tapi kita menggunakan satu obat
untuk mengobati banyak penyakit. Contohnya kan kalau kasarannya seperti itu, satu obat ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, indikator apa saja atau bahan-bahannya ini apa yang harus kita buat untuk meracik obatnya ini agar bisa menyembuhkan, obat A bisa menyembuhkan A, obat A juga bisa menyembuhkan B dan lain sebagainya. Kan harus kita temukan tuh dulu indikator yang masuknya apa, pendekatannya harus menggunakan apa. Oh, pendekatan ini ternyata bisa untuk siswa yang karakternya ini, tetapi kalau untuk karakter yang ini itu kurang baik, kita ganti ataupun kita kolaborasi dengan pendekatan yang lain sehingga bisa efektif digunakan untuk siswa yang kemampuan apapun dengan karakteristik apa. Ya mungkin butuh apa ya, lebih butuh pendekatan khusus bagi anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan lebih rendah. Ini perlakuannya khusus, ada memang seperti itu. Jadi mungkin kita memperhatikan untuk anak yang kemampuannya tinggi itu 5 menit. Nah, untuk yang ini kita berikan tambahan 2 menit. Nah, seperti itu. Lalu seperti itu. Jadi porsinya sama, cuma terlihat berbeda. Tapi dengan kemampuan anak dan karakteristik anak, maka itu bisa dipandang stimulus yang kita berikan itu levelnya sama. Padahal sebenarnya tarafnya berbeda, tetapi karena kita